Shalom, 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 shalom alaikum. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerahnya kita diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Allah. Nah, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru. Kami mau membaca firman Tuhan, merenungkannya. Kami percaya melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk kami mengerti dari pembacaan ini apa yang termaktub, apa yang bermanfaat, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Supaya kami mengerti dari pembacaan ini, kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita masuk di dalam Kejadian pasal 6, ayatnya yang ke-9 dengan topik riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dengan tidak bercela di antara orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun di bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup dan dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya. Dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik kita pagi hari ini berbicara tentang riwayat Nuh. Nah, kita sudah membaca tentang riwayat Nuh, bagaimana Nuh ini mendapat kasih karunia daripada Tuhan di zamannya. Dikatakan bahwa Nuh ini adalah seorang yang benar. Seorang yang benar dan tak bercela di antara orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita perhatikan kembali bahwa awal mula mengenal Allah itu dimulai dari zamannya Enos, lalu turun kepada keturunannya Nuh. Nuh ini juga dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Ternyata dari keturunan-keturunan itu ada yang bergaul dengan Allah, tapi ada juga yang tidak bergaul dengan Allah. Artinya mereka hidup semaunya sendiri, tidak mau diatur, mau menjalani hidupnya sendiri, sesuka hatinya, semaunya, pokoknya keinginannya dia lakukan sendiri. Apalagi melakukan
dan punya kecenderungan kalau sudah mengikuti keinginannya sendiri itu artinya tidak mau diatur, tidak mau diarahkan, tidak mau mendengarkan apa yang baik. Nah, dan kecenderungan orang yang demikian dikatakan melakukan yang jahat. Nah, kita perhatikan ayat 11. Adapun di bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi mulai terpisah ini. Mana orang-orang yang bergaul dengan Allah dan mana yang tidak bergaul dengan Allah. Artinya orang yang setia, seturut mendengarkan apa yang Allah katakan kepada mereka. Nah, diperhatikan ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nah, apa yang dimaksud dengan penuh dengan kekerasan? Ya, kebrutalan. Kebrutalan karena dasarnya tadi mengikuti keinginan dagingnya, mengikuti kemauannya. Ya, kalau tidak korupsi itu belum gatal tangannya, belum gatal hatinya. Kalau tidak mencuri itu belum pucat mukanya. Coba perhatikan, orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, lirikannya itu tajam, gelisah hatinya. Kenapa? Karena pikirannya itu semaunya sendiri. Karena dia punya pikiran, dia mau ikuti apa yang dia inginkan. Dan orang ini dikatakan orang yang penuh dengan kekerasan. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan bumi itu telah rusak di hadapan Allah dengan penuh kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bagaimana dengan zaman sekarang? Ya, bumi itu dikatakan sudah mulai tua. Dan dikatakan di mana peradaban manusia banyak perubahan terjadi di situ ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Wah, ini dia. Jadi pemusnahan massal melalui apa? Air bah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah pagi hari ini setiap kita yang mendengar, membaca firman Tuhan, untuk kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena ternyata bahwa Allah juga bisa menyesal, Allah juga melihat bahwa kekerasan semakin menggunung, semakin membumi. Oleh karena itu ada pemusnahan, ya, dikatakan melalui air bah. Hari ini adalah masa kasih karunia. Kesempatan demi kesempatan mari kita ambil untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku telah bersalah di hadapan-Mu. Tuhan, mohon kesempatan. Mohon kesempatan untuk kembali bertobat. Nah, mari Bapak Ibu, mari kita warnai bumi ini dengan penuh sukacita. Mari kita warnai bumi ini dengan sampaikan kabar baik. Ayo Bapak Ibu Saudara, mari kita berlumba-lumba sampaikan kabar baik, berita Injil, sampaikan banyak orang. Sehingga yang berbuat baik akan terus berbuat baik, yang berbuat benar akan terus berbuat benar. Tetapi yang berbuat jahat akan melakukan kejahatan terus-menerus dengan penuh kegelisahan hatinya kalau belum berbuat jahat. Karena itu sebuah penyakit Bapak Ibu. Melakukan kejahatan itu adalah perilaku yang berulang-ulang. Ya, supaya melakukan hal yang jahat untuk memenuhi keinginan dirinya. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Mereka yang ada di media sosial, lalu kemudian ketika dituduh dan dijatuhi vonis, mereka hanya tersenyum-senyum. Ketika dijatuhi vonis dengan hasil korupsi yang begitu banyak, lalu mereka angkat jempol, kasih 1, kasih 2 jempol lagi. Wah, mereka tersenyum dan berkata, aku adalah pahlawan. Dan orang-orang yang berkolaborasi dengan mereka berkata, ya si A itu adalah pahlawan. Nah ini, diputar balikkan mana yang benar, mana yang salah.
Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita kembali kepada Tuhan, mengenal Allah, bergaul dengan Allah. Pagi hari ini, mari kita berlumba-lumba sampaikan kabar baik. Karena apa? Usia kita ini terbatas, waktu kita di bumi ini terbatas. Hidup kita tidak hanya di sini saja, tapi ada hidup yang kekal di sorga yang mulia. Sorga yang mulia, sorga yang kekal selama-lamanya. Kesempatan hidup di bumi ini terbatas. Oleh karena itu, kalau mau bergaul yang karib dengan Allah, mari kita hidup dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati.